Kalau Pak Piseto lihat memang ada bekas lorong ya dari Wisma Tumampel menuju SMA Tugu ya, tapi sekarang sudah ditutup. Ya. Kalau Pak Piseto lihat dulunya adalah bekas tempat darurat, pintu darurat untuk para petinggi tentara Belanda. Hantu hangus di Wisma Tumapel, Malang. Menelusuri keberadaan mitos sosok astral yang legend di kota Malang. Kali ini, seleb on news viral menghadirkan misteri bangunan bersejarah Wisma Tumapel. Bangunan kuno peninggalan Belanda ini dahulunya merupakan gedung pemerintahan yang lantas menjadi hotel mewah dan sempat menjadi universitas hingga akhirnya dibiarkan kosong begitu saja. Iya, kalau dengar cerita mereka sih, ya mungkin aja sih Neng, nggak ada persiapan apapun karena ini bentuknya hotel. Biasanya hotel orang beristirahat kan. Ketika ada penyergapan Jepang mulai masuk, ya mau nggak mau mereka yang sedang berleha-leha di sini yang mungkin bukan prajurit, bahkan mungkin hanya pengusaha ya datang ke sini mau beristirahat, tiba-tiba ada penyergapan, ya mau nggak mau mereka jadi salah satu korban orang-orang Jepang. Wisma Tumampel Malang dulunya adalah hotel yang berdiri tahun 1928 ya. Dulunya merupakan favorit tempat sering bertemunya para pemilik perkebunan dan juga petinggi-petinggi tentara Belanda. Wisma Tumapel terbagi menjadi 3 lantai dengan 96 ruangan yang diantaranya dilarang dibuka untuk umum. Konon bangunan ini memiliki lorong bawah tanah yang dapat menghubungkan ke SMA Tugu. Namun kini lorong tersebut telah ditutup lantaran kerap terjadi hal ganjil. Di sini juga terdapat larangan untuk tidak berkata sembarangan. Kalau Pak Piseto lihat memang ada bekas lorong ya dari Wisma Tumampel menuju SMA Tugu ya, tapi sekarang sudah ditutup. Ya. Kalau Pak Piseto lihat dulunya adalah bekas tempat darurat, pintu darurat untuk para petinggi tentara Belanda ya, untuk menyelamatkan diri atau in case bila terjadi sesuatu mereka bisa keluar melalui lorong itu. Kenapa bisa angker? Karena ada beberapa tempat yang tempatnya jin atau setan. Bangunan rumah yang kosong itu tempatnya setan, tempatnya jin senang sekali karena kosong. Makanya kata Rasulullah, janganlah kalian sholat di 2 tempat, yaitu kamar mandi dan kuburan. Sosok penampakan yang paling fenomenal ialah Noni Belanda dan sosok tentara Belanda hangus terbakar. Hal ini pun dikaitkan dengan peristiwa Malang bumi hangus di tahun 47 silam, di mana semua bangunan yang bukan milik pribumi dibakar. Beruntung tidak semua bagian wisma ini habis terbakar, sehingga masih dapat direnovasi. Tempat itu karena ada sisa-sisa orang asing gitu dibakar juga gitu. Yes. Orang Indonesia. Cuman tadi ketika mulai masuk memang ada sosok yang terlihat hangus sih. Kalau Pak Piseto lihat ya, di Wisma Tumampel itu totali yang aktif ada 5 jin ya, yang sosok besar berbulu dan juga badan sosoknya besar, gemuk yang lebar seperti gentong besar, itu ada 2. Kalau yang sosok terbakar ya, seperti terbakar itu memang ada. Ini sebenarnya bukan kecelakaan akibat kebakaran, sebenarnya memang sengaja dibunuh dan dibakar. Menghindarkan atau menjaga kita dari godaan setan jin, jangan lupa baca ayat kursi. Bahkan setan sendiri ketika dibacakan ayat kursi, dia akan mati terbakar. Horor di pekuburan Tanah Gocap. Penampakan nenek misterius dan siluman ular di pekuburan Tanah Gocap. Kalau di sini emang ada orangnya ya petinggi, serem dah.
bercaling. Saya udah ngeliat bukti banget. Kuburan Cina Tanah Gocap begitu populer di tengah masyarakat Tangerang, Banten. Masyarakat Tangerang mengenal komplek pemakaman yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda ini karena keangkerannya. Yang bikin kuburan Tanah Gocap dianggap seram, selain kerap dijadikan tempat pembuangan mayat tak dikenal, juga sering terjadi peristiwa di luar nalar, seperti kemunculan sosok wanita tua misterius, siluman ular, serta makhluk astral berbagai wujud. Wah, kalau Gandarua udah nggak dianehin. Ya, sekarang udah diterangin, udah dibabat. Lagi ini maksudnya saya udah jam 1 malam. Kalau ini nggak ada, Pak. Yang ini kali ini nih. Pansor, iya. Pun pansor ini ada nih. Sejak saya menginjak kaki di sini, saya merasakan energi begitu besar. Dan di sekitaran sini, di belakang sini, ada yang memantau saya. Dulunya saya dengar-dengar tempat ini adalah tempat pembuangan mayat. Aku sejujurnya penakut, sangat penakut. Tapi kalau diliatin nggak pernah gitu. Jangan sampai amit-amit. Ya kalau aku sendiri sih aku percaya di sana ada alam gaib di luar kita gitu. Kalau yang mengganggu kita itu sebenarnya kalau aku lebih ke nantangin sih. Penampakan ular sepotong pertanda akan ada kecelakaan. Saking angkernya area pekuburan Cina Tanah Gocap, masyarakat sekitar sampai mengait-ngaitkannya dengan banyak kecelakaan kendaraan bermotor yang merenggis korban jiwa di tikungan Jalan Perguruan Budi, samping komplek pekuburan yang telah berusia hampir 2 abad itu. Bahkan warga ada yang meyakini, jika ada ular dengan tubuh sepotong, pertanda akan ada kecelakaan yang memakan korban jiwa. Kalau yang meninggal sering di sini nih, di perapatan ini ada yang meninggal dulu tuh orang mana, orang Kapling, orang Perum juga ada, yang ini sampai copot ada, yang anak sekolah yang mati juga yang ada. Saya yang udah ngeliat bukti aja udah banyak. Nah, kebanyakan yang bentuk binatang itu ada juga liwat. Kadang-kadang ular sepotong. Dia juga mari di perapatannya. Itu kalau ada itu yang timbul, ya udah ada yang korban aja. Ya kalaupun memang sudah tahu dan kita lewat situ ya la haula aja. Iya, lah, banyak hati-hati, doa. banyak berdoa, bener. Karena kalau misalnya sebenarnya ya, kalau misalnya dibilang percaya, tapi ada yang lihat, kalau nggak percaya, ya memang ada kejadian gitu, ada kecelakaan, ada orang yang lihat, dan berarti kan memang ada gitu, nggak mungkin orangnya bohong gitu. Ya hati-hatilah. Kalaupun memang ada hal-hal yang mungkin menakutkan itu karena gelap atau karena terlanjur stigma negatif masyarakat sudah berkembang bahwa tempat tersebut menakutkan dan sebagainya, ya maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya tidak ada satupun ya yang dapat mendatangkan kebaikan ataupun kemudaratan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pekuburan Tanah Gocap dikelola oleh Perkumpulan Boen Tek Bio, warga etnis Tionghoa yang tinggal di Tangerang atau populer dengan sebutan Cina Benteng. Berada di area pekuburan Tanah Gocap, aura mistis sangat terasa. Banyaknya bangunan makam kuno yang dikelilingi ilalang tinggi menghadirkan suasana yang bikin merinding. Sementara itu, meski di pinggir jalan sudah terpasang penerangan dan beberapa pohon tinggi sudah ditebang, namun tetap saja kesan horor masih terasa di sekitar area pekuburan Tanah Gocap. Zaman dulu ya kuntilanak tuh. Nah, ada semacam ini dah kayak yang ular palanya, ada ular pala yang sepotong, ada yang ular ada macam yang ada apa? Ada bunganya itu ya 2 sini nih nyebrang. Nah, kalau kata orang-orang juga apa yang kita lihat atau apa yang terjadi sama kita itu adalah apa yang kita pikirkan. Tuh, jadi mindnya berlaku tuh di situ. Kan sebuah pemakaman diangker-angkerkan sehingga tempat tersebut menjadi ketakutan tersendiri. Ya. Sehingga lewat tempat situ timbullah perasaan merinding, ya, cemas, ya, takut, was-was dan sebagainya. Padahal sebetulnya itu hanya stigma pikiran negatif kita.